Pemirsa, tulang dan sendi adalah bagian dari tubuh kita yang sangat paling penting peranannya. Ini bisa untuk istilahnya membawa mobilitas kita ya, mobilitas tubuh kita sehari-hari. Tapi memang zaman sekarang ini banyak sekali diabaikan. Mungkin kalau seandainya Anda rutin berolahraga, goalsnya adalah pengennya kurus dan langsing ya. Padahal sebenarnya dengan kita rutin berolahraga, tubuh itu bisa fit, bisa aktif, bisa bugar, dan tulang juga sendi pastinya juga akan lebih sehat. Pada pagi hari ini pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar fit dan aktif dengan tulang sendi sehat. Sudah hadir bersama dengan saya, ada Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kita sapa dulu Dr. Doni, pemirsa. Selamat pagi Dr. Doni. Selamat pagi Kak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Saya mau bertanya dulu dok, kalau bulan puasa Dr. Doni ini masih berolahraga atau tidak nih? Oh tentu tetap ya, harus ya, walaupun puasa tetap olahraga. Walaupun puasa tetap harus olahraga ya dok. Betul. Ya, tapi memang untuk waktunya itu disesuaikan. Betul, waktu dan intensitasnya aja yang disesuaikan. Waktu dan intensitas, ini paling penting ya. Waktu dan intensitasnya ini yang harus disesuaikan. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih bisa fit dan juga aktif dengan tulang dan sendi yang kuat, yang sehat gitu ya Dr. Doni. Boleh dok dijelaskan dulu kepada kita semua sebenarnya. Kita akan membahas seputar tulang dan sendi. Sebenarnya apa sih peran tulang bagi tubuh kita ini? Sebelum kita membahas sendi ya pemirsa, ini bagaimana Dr. Doni? Silahkan dok. Oke, good question ya. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya tulang itu? Tulang itu sebenarnya adalah salah satu struktur dari organ tubuh manusia yang fungsi utamanya adalah menopang. Dan sebagiannya ada yang untuk melindungi. Contoh seperti tulang rusuk untuk melindungi organ penting seperti jantung dan paru-paru. Sedangkan yang lainnya adalah salah satu fungsinya sebagai struktur penopang. Mulai dari menopang badan seperti fungsinya tulang punggung, kemudian juga merupakan suatu struktur yang menopang sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh. Seperti contohnya tulang paha, tulang betis, kemudian tulang bahu, dan tulang lengan. Di mana dia akan mempertahankan struktur-struktur seperti otot, pembuluh darah, dan saraf di sekitarnya. Itu kalau untuk fungsi tulang ya, Dr. Doni. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan sendi nih dok? Kan orang banyak yang suka ini ya, ketuker-tuker nggak sih pemirsa? Tulang dan sendi, ada yang ngerasa nggak nyaman, ini kayaknya tulangku ya yang encok. Ada yang ngerasa nggak nyaman, enggak ini persendian. Nah ini bagaimana? Kalau sendi ini apa nih perannya untuk tubuh kita, Dr. Doni? Nah, ini yang masih sering ketuker-tuker ya, terutama kalau datang ke dokter, dok tulang saya nyeri nih, tapi yang dipegang sendinya. Iya, benar. Dok, kadang sendi-sendi saya sakit nih, tapi yang dipegang tulangnya. Jadi gini, tulang itu merupakan suatu organ, sedangkan sendi adalah suatu struktur yang menghubungkan antara tulang. Oke. Jadi sendi itu gampangannya adalah bagian engsel dalam tubuh. Oke. Jadi engsel itu kan ada yang tipenya seperti engsel pintu ya, membuka dua arah seperti siku, kemudian seperti lutut. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya ball and socket joint. Iya. Contohnya seperti bagian bahu, di mana dia bisa bergerak ke segala arah dan juga pinggul. Jadi sendi itu sendiri adalah struktur yang menggabungkan antara dua atau lebih beberapa tulang. Oh oke. Itulah bedanya ya, persendian dan juga tulang gitu. Betul. Karena memang pada pagi hari ini kita membahas seputar tulang yang sehat dan juga persendian yang sehat gitu ya Dr. Doni. Kapan sih bisa dikatakan ya tulang atau persendian itu sehat, itu kapan bisa dikatakan seperti itu Dr. Doni? Oke, jadi nomor satu paling penting adalah kita harus tahu alarm yang muncul dari tubuh kita. Alarm alaminya adalah pain atau nyeri. Jadi ketika kita sudah merasa ada rasa yang tidak nyaman, baik itu nyeri tajam, nyeri tumpul, atau kadang ngilu, atau kalau orang Jawa biasanya bilang wedangen, atau mungkin boyoen ya. Jadi ketika dipakai untuk aktivitas yang sedikit melebihi intensitas biasanya, akan menjadi nyeri atau tidak nyaman. Contoh, biasanya saya untuk jalan dari parkiran ke gedung lantai 4 naik tangga, tidak apa-apa dok. Tapi kok akhir-akhir ini menjadi ngilu ya, lututnya, pinggulnya. Nah, itu harus sudah kita aware, berarti ini ada sesuatu. Yang kedua, biasanya muncul suara-suara tambahan. Jadi di bagian lutut nih yang paling sering ya. Jadi ketika kita gerakkan naik turun tangga, atau kita membawa beban berat, tiba-tiba ada suara seperti kretek-kretek atau ada seperti kertas di dalam lutut kita gitu. Itu yang kita bilang, wah ini
curiganya ada loose body atau ada pengapuran sendi di lututnya. Kalau seandainya bunyi-bunyi seperti Ya, itu. salah satu penyebabnya Salah satu bisa penyebabnya pengapuran gitu. sendi. Tapi bagaimana kalau seandainya kasusnya bunyi-bunyi tapi tidak merasakan sakit? Nah, ini bagaimana Dokter Doni? Itu Apakah banyak bisa juga. dikatakan? Banyak juga seperti itu. Jadi kadang pada kasus-kasus kronis Iya. yang muncul pada dekade ke-5 ke-6 usia 50, 60 tahun, kadang muncul bunyi tapi tidak disertai nyeri. Oke. Karena ambang batas nyerinya sudah terbiasa. Oh, Jadi pasien yang sudah pengapuran sendi misalnya saya sudah 10 tahun dok, dulu 1-2 tahun awalnya nyeri tapi lama-kelamaan karena tidak nyeri, jadi saya biasa aja. Tapi ketika saya pakai untuk misalnya untuk sholat atau untuk beribadah atau untuk berlutut, kok bunyi ya dok ya, seperti kretek-kretek gini. Saya pengen tahu apa yang bikin bunyi, nah itu bisa. bisa terjadi seperti itu. Tuh. Baik, kalau begitu. Dokter Doni, ini menarik sekali ya tema kita pada pagi hari ini karena memang kita membahas seputar persendian dan juga tulang yang sehat. Anda mungkin mengalami masalah di rumah ya pemirsa. Aduh, aku ini boyoen gitu ya. Ada beberapa perempuan ya, ada beberapa wanita teman-teman saya yang ketika nyetir mobil aja itu butuh pakai bantal ditaruh di belakang. Saya sempat tanya, kenapa sih taruh bantal di belakang? Ini soalnya boyoen gitu. Padahal menurut saya usianya masih usia relatif produktif gitu ya dok ya. Tapi kenapa kok bisa mengalami boyoen? Apakah boyoen itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa persendian dan juga tulangnya tidak sehat? Kita akan bahas lebih detail lagi pemirsa sambil saya mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Doni seputar bagaimana sih caranya ya fit dan juga aktif dengan persendian dan juga tulang yang sehat. Silakan yang ingin konsultasi bisa via WhatsApp. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia paling penting ya, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, ini kayaknya masalah sejuta umat ya, boyoen. Istilahnya kalau kita itu bilangnya boyoen. Tapi kalau saya sih bilangnya ini kayaknya boyoen ini lower back pain ya. Karena kan lokasinya biasanya tuh di belakang, agak ke bawah, di dekat tulang pinggul. Tapi posisi benar-benar di tengah atau center gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih penyebab dari boyoen ini? Apakah ini adalah keluhan dari persendian atau dari tulang nih? Nah, bagaimana dengan Dokter Doni? Kita tanya kembali ya. Dok, dengan masalah boyoen, nah apakah itu bisa dikatakan persendian yang kurang sehat? Ataukah mungkin tulangnya yang kurang sehat? Ini masalah sejuta umat nih dok. Nah ini bagaimana Dokter Doni? Oke, jadi kalau kita sekarang bicara lebih spesifik ke boyoen ya, atau dalam bahasa medisnya biasa kita sebut dengan low back pain, atau lumbago, atau sciatic pain. Nah, boyoen itu sendiri atau low back pain sebenarnya adalah kelainan pada area sendi, bagian lumbar. Sendi. Jadi area lumbar adalah area punggung bagian bawah, di antara bagian tengah sampai tulang ekor. Jadi mulai dari lumbar 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah problemnya apa? Apakah ini kelainan tulang atau sendi? Sebenarnya mencakup itu semua bisa. Oke. Satu, penyebabnya bisa karena ada kelainan tulang. Baik itu ada pengapuran tulang, atau ada pergeseran tulang, atau kelainan sendi. Oke. Jadi sendinya misalnya, sendinya ada pengapuran, kemudian juga bisa kelainan otot, misalnya ototnya biasa kita bilang paralumbar muscle spasme, atau dia ototnya kaku. Kenapa kok kaku? Karena jarang dilatih, atau mungkin tiba-tiba mendapat suatu cedera yang berat, atau ada aktivitas yang berat secara mendadak. Oke. Misalnya tidak pernah angkat-angkat berat, atau kebanyakan, kalau sekarang kita bilangnya mager lifestyle ya, Iya, atau sedentary lifestyle. Jadi banyak duduk, banyak tiduran, tiba-tiba harus langsung angkat berat. Kaget. Misalnya disuruh bosnya, tolong angkatkan ini dong, kardus Karton. isinya 10-15 kilo. Nggak pernah angkat-angkat berat, tiba-tiba ngangkat itu, posisinya pun keliru. Nah, ini yang dapat menyebabkan low back pain. Atau mungkin sering familiar dengan istilah kecepit ya. Saraf kejepit itu Bisa. sama ya dok ya? Ya, jadi dia area low back pain juga, cuma penyebabnya beda. Beda ya? Jadi kalau ini karena sarafnya yang Karena terjepit. sarafnya. Betul. Oh oke. Ini apakah sama dengan yang kalau istilahnya di kedokteran itu HNP ya dok ya? Betul. Betul ya? HNP itu HNP. sendiri kan hernia nucleolus pulposus. Iya. Atau adanya kebocoran dari bantalan sendi.
kebocoran dari bantalan Betul. sendi. Jadi bantalan sendi yang menghubungkan antara tulang itu ada yang jebol. Sehingga cairan bantalan sendi itu atau struktur bantalan sendi ada yang menjepit ke saraf. Oh, oke. Nah, itu nanti akan ada ciri khasnya gejala dan sangat berbeda Sangat satu sama berbeda lain. ya. Makanya nih kadang ini agak was-was juga ya dok ya kalau seandainya sering mengalami boyoken gitu ya. Apalagi kalau seandainya Anda duduk gitu ya sambil nyetir mobil, itu tetap harus menggunakan bantal di belakang katanya supaya nggak sakit gitu ya, nggak boyoken padahal usianya masih relatif muda. Betul. Akhirnya was-was nggak sih nih pemirsa? Akhirnya seperti apa dong dok caranya supaya bisa untuk menjaga persendian itu supaya tidak gampang boyoken, apa dong sebaiknya yang harus dilakukan? Oke, untuk cara instannya seperti yang tadi disebutkan ya, itu udah salah satu cara untuk menangani, yaitu dengan memberikan bantal di bagian belakang, atau lebih efektif lagi kita bilang itu lumbar support. Oh, lumbar support. Jadi Oke. untuk menjaga supaya bentuk tulang itu mendekati fungsi anatomisnya atau struktur anatomisnya. Jadi tulang punggung itu tidak lurus dari atas sampai ke bawah, Oke. tapi ada kurvaturnya, jadi ada derajatnya. Bagaimana tulang punggung itu yang bagian lumbar, itu dia bentuknya agak sedikit membengkok. Oke. Nah, kalau kita posisinya terlalu lurus, tentu akan capek. Jadi diganjel sama bantal atau lumbar support. Oke. Nah, itu kan cara instannya. Namun untuk mencegah, apalagi jangan sampai di usia muda ya Kak Alia Iya, ya. betul. Satu adalah kita harus memperkuat struktur-struktur otot area tersebut. Yaitu dengan cara olahraga. Itulah dia caranya ya dok ya. Betul. Berarti kalau seandainya ada seseorang yang ketika menggunakan lumbar support gitu ya, usianya masih relatif muda, let's say sekarang 40 tahun itu masih muda loh dok menurut saya. Bener ya? Life begin at 40 ya. Exactly gitu ya. 40 tahun itu masih muda gitu. Tapi di usia 40 tahun ketika untuk nyetir mobil sudah menggunakan lumbar support atau bantal di belakang, apakah itu bisa dikatakan persendian dan tulangnya sehat ataukah memang itu adalah hal yang normal, Dokter Doni? Kalau usia 40 ya seharusnya area lumbar itu masih bisa tanpa support, tanpa bantuan. Jadi kalau menurut saya ini sudah mulai pergeseran, karena dulu low back pain biasanya di dekade usia 5-60 tahunan. Jadi 50-60 tahun, tapi saat ini sangat sering kita jumpai usia 20-30 tahun itu sudah mulai nyeri. Jadi mereka sudah mengenai low back pain. Sudah ada keluhan boyoken, kemudian kalau berdiri atau duduk tidak bisa lurus. Jadi posturnya agak sedikit membungkuk. Kemudian kalau duduk dalam posisi yang lama juga sering pegel atau kemeng atau rasa tidak nyaman, area pinggang. Nah, itu sudah tanda-tanda dari low back pain. Oke. Apa nih dok, biasanya yang datang ke Dokter Doni ya, pasien-pasien yang mengeluhkan mungkin selain boyoken, apalagi nih biasanya yang dikeluhkan dok, terkait dengan persendian dan juga tulang yang mungkin kurang baik atau kurang sehat ini Dokter Doni? Oke, paling sering itu sebenarnya problemnya sendi ya. Sendi. Jadi kebanyakan pasien datang ke saya dengan keluhan tulangnya. Padahal sebetulnya keluhan tulang itu sangat jarang. Biasanya keluhan tulang itu berupa osteoporosis atau patah tulang dan sebagainya. Namun yang dikeluhkan biasanya kan lutut, kemudian pinggul, kemudian area punggung, dan bahu. Nah, yang cukup menarik fenomena ini, sebenarnya dulu pada saat saya sekolah, itu diajarkan ini muncul pada dekade ke-5, 50, 60 tahun. Tapi akhir-akhir ini, bahkan usia 20-an, itu sudah mulai banyak keluhannya. Dan mayoritas yang mengeluh area sendi hampir pasti selalu dibarengi dengan obesitas. Oh, oke. Jadi ya, overweight-nya kemudian ditunjang dengan sedentary lifestyle atau gaya hidup yang tidak banyak aktivitasnya. Jadi seperti orang kantoran yang banyak dari duduk, kerjanya betul 8 to 5 dari jam 8 sampai jam 5 sore banyak duduk depan komputer. Nah, itu hati-hati. Itu dia. Berarti kalau seandainya yang obesitas ini tidak menutup kemungkinan apakah wanita atau pria, intinya obesitas ya dok ya. Ini akan lebih mudah untuk terkena persendiannya, akan terasa nyeri. Dan apakah ini termasuk dengan lower back pain juga dok kalau seandainya obesitas seperti itu? Betul. Karena semakin berat beban yang kita bawa di area badan, otomatis struktur penopangnya kan akan lebih cepat aus kalau tidak dilatih. Oke. Jadi sendi-sendi bagian punggung yang area low back itu akan lebih gampang dalam tanda kutip rusak ketika bebannya makin berat. Jadi kalau bebannya makin berat, maka otot punggungnya harus dilatih lebih keras lagi.
Oke, ini dia. Dapat nih poinnya. Kalau seandainya bebannya lebih berat, berarti otot punggungnya harus dilatih lebih keras lagi. Dan pastinya lebih terstruktur gitu ya dok ya untuk latihannya. Baik kalau begitu. Pemirsa di rumah, silakan ya yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Doni seputar persendian dan juga tulang yang sehat. Ini saya belum minta tipsnya nih, bagaimana caranya supaya bisa sendi dan juga tulangnya itu sehat, belum minta tipsnya. Tapi saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung, silakan bisa konsultasi via WhatsApp. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih ya masih stay tune di Sehat Pagi. Dan sekarang saya akan membacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Ada Ibu Nana dari Bekasi. Selamat pagi Bu Nana. Bu Nana ini usianya 61 tahun, Dokter Doni. Bertanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, kenapa ya kalau mau jongkok itu di daerah lutut suka berbunyi dok? Mohon pencerahannya. Tadi usianya 61 tahun ya dok ya untuk Ibu Nana. Silahkan dok untuk Ibu Nana yang ada di Bekasi. Baik, apa kabar Bu Nana? Selamat pagi. Jadi ini adalah salah satu langsung keluar contohnya ya, realnya. Jadi muncul bunyi-bunyian tanpa disertai nyeri. Biasanya ini muncul pada chronic osteoarthritis, jadi OA lutut yang sudah lama atau pengapuran sendi. Nah, munculnya adalah pada saat kita melakukan gerakan di luar kebiasaan. Contohnya misalnya angkat-angkat berat, kemudian ketika kita menggerakkan lutut dengan range of motion yang berlebih, contohnya gerakan jongkok atau bersila. Nah, itulah kenapa biasanya kalau ibu-ibu pengajian, mereka akan lebih cepat aware. Karena ketika pengajian biasanya sambil duduk bersila, mereka kan menggerakkan lututnya dengan posisi eksternal rotasi dan full fleksi. Nah, ini adalah gerakan yang merangsang nyeri. Bukan nanti, berarti kalau bersila dapat menyebabkan sakit dok, tidak. Tapi justru dengan itu kita bisa identifikasi, sendi lutut kita masih sehat nggak sih? Nah, seringkali, atau seperti Bu Nana ini, ketika jongkok, kemudian berdiri, itu yang nyeri. Jadi nyerinya adalah pada saat perubahan posisi. Atau bunyi-bunyinya munculnya pada saat perubahan posisi. Bukan pada saat posisi jongkok atau berdiri atau duduk. Nah, ini sudah merupakan salah satu tanda-tanda pengapuran sendi. Oke, jadi kalau seandainya nih maksudnya saya coba luruskan ya dok ya, berarti ini kalau seandainya posisinya itu adalah static movement, posisinya statis ya, ketika posisi duduk dia tidak akan terasa sakit ya, tapi ketika posisinya ini dinamis dari duduk menuju berdiri atau jongkok menuju berdiri, baru akan terasa sakitnya. Betul, seperti jadi itu ya? Keywordnya adalah untuk pasien yang sudah menderita pengapuran sendi, jangan di posisi yang sama dalam waktu yang lama. Oke, waktu yang lama itu berapa lama kira-kira? Biasanya kurang lebih 1-2 jam. Jadi ketika kita misalnya diharuskan untuk duduk, contoh bekerja di kantoran, kita harus duduk dari pagi sampai sore. Diusahakan setengah jam atau 45 menit atau 1 jam sekali kita melakukan stretching ringan. Jadi peregangan ringan, terutama yang sudah usia-usia 40, 50, 60. Nah, biasanya ini kalau ibu-ibu karena faktor perempuan kan lebih banyak menderita pengapuran daripada laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu kira-kira mau perjalanan jauh, perjalanan darat yang lebih dari 2 jam, 3 jam, usahakan setengah jam atau 45 menit sekali melakukan stretching ringan. Di mobil baik gitu dok? Ya, bisa di mobil dengan meluruskan kaki, menggerakkan sendi-sendi, atau 1 jam sekali mungkin bedroom break ya. Jadi berhenti sebentar, ke toilet, sekaligus jalan, stretching, duduk lagi, aktivitas lagi. Tapi dok, bukannya mereka yang biasanya terkena OA atau osteoartritis itu akhirnya merasa, aduh udahlah aku duduk aja daripada ntar aku berdiri kerasa sakitnya, mendingan duduk aja. Nah itu bagaimana dok? Kan biasanya rata-rata yang menderita OA itu kalau udah duduk ya duduk aja, kalau udah rebahan ya udah rebahan aja, soalnya kalau gerak dikit sakit nih lututnya. Nah itu bagaimana dokter Doni? Betul, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi inilah yang kita bilang kalau moto kita adalah life is movement. Hidup adalah pergerakan. Kenapa? Sendi ini adalah satu-satunya organ di tubuh manusia yang tidak dialiri pembuluh darah. Jadi dia akan mendapatkan nutrisi dari fase osmosis atau proses osmosis, di mana sendi itu harus bergerak.
Sehingga bantalan sendinya sistemnya dalam tanda kutip seperti diperas. Oke. Sehingga cairan nutrisi atau cairan sinovial akan keluar dan memberikan nutrisi untuk sendi. Sehingga jika sendi tidak bergerak, maka sendi itu akan mati karena tidak mendapat nutrisi. Sehingga supaya sendi itu sehat, dia harus sering digerakkan. Justru kalau, waduh lebih enak duduk aja ya. Duduk terus ketika akan berdiri, disitulah point of pain-nya terasa. Jadi nyeri banget. Dan kita kan tidak mungkin 24 jam atau seterusnya duduk terus, tiduran terus. Jadi agar tidak nyeri, tipsnya adalah keep moving. Keep moving, intinya gitu ya. Jadi ada rasa tidak nyamannya itu dilawan aja sebaiknya. Betul. Karena nantinya mayoritas, hampir 90% lebih, dok ini kalau saya pakai aktivitas itu enak. Justru tidak sakit. Akhirnya maunya aktivitas terus. Betul, akhirnya harus gerak terus. Justru nyerinya adalah pada saat bangun tidur, pagi biasanya. Nah itu. Oh, jadi kebalikan jadinya ya dok ya. Baik kalau begitu. Pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali, ini saya mau menyapa ada Bapak Andi yang ada di Bandung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Ada Pak Andi nih yang ada di Bandung. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi dokter. Saya mau nanya nih dok. Kalau sakit trigger finger itu bagaimana dok? Apakah itu termasuk persendian atau tulang juga? Dan kira-kira penyebabnya apa? Obatnya apa nih dokter? Terima kasih untuk Bapak Andi yang ada di Bandung. Oke, selamat pagi Bapak Andi. Alhamdulillah. Pertanyaan bagus ya. Kalau trigger finger itu bagaimana? Trigger finger adalah nyerinya pada bagian persendian terutama jari-jari ya. Namun ini bukan disebabkan oleh adanya kelainan sendi. Tapi trigger finger adalah kelainan pada area otot atau tendonnya. Jadi trigger finger itu di area jari ini dia akan seperti trigger atau jari pelatuk. Kalau kita misalnya main pistol-pistolan ya, jari kita kan seperti ini. Jadi kalau kita mau nembak kan klik klik klik. Nah, trigger finger seperti itu. Jadi pasien akan mengeluhkan salah satu atau beberapa jari tangannya bisa menekuk, menggenggam, tapi tidak bisa kembali. Jadi untuk mengembalikan perlu effort dan itu sangat nyeri sekali, harus digerakkan, tek, baru dia bisa bergerak. Kenapa? Jadi trigger finger itu adalah ototnya nyangkut. Ototnya nyangkut. Betul. Jadi di sini kalau kita tahu tulang itu kan tidak bisa bergerak sendiri. Tulang harus ditarik dengan otot atau tendon. Nah, pada saat tulang jari ini dari ujung, di sini ada otot atau tali yang bergerak sampai ke bawah. Nah, trigger finger di sini ada terowongan, yaitu selaput ototnya. Nah, pada trigger finger terjadi pembengkakan pada otot sehingga ketika dia melewati terowongan atau selubung itu nyantol atau tersangkut. Nah, sehingga dia tidak bisa bergerak dengan mulus. Jadi dia terjadi inflamasi atau peradangan pada otot tendon area tangan. Sehingga dia tidak bisa gliding dengan mulus di selaput ototnya. Itu penyebabnya apakah karena faktor usia kah atau mungkin ada penyebabnya bermacam-macam. Mulai dari adanya sindroma metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, asam urat, kolesterol, ataupun repetitive injury. Jadi misalnya kita orang yang sering beraktivitas area tangan, contoh misalnya chef atau mungkin yang sering bergerak misalnya dokter bedah, berkebun, angkat-angkat. Nah itu akan lebih mudah terpapar resiko trigger finger. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Tergantung dari derajat keparahannya. Ada trigger finger yang masih bisa digerakkan. Jadi walaupun dia tersangkut, terkadang dengan sedikit hentakan itu masih bisa. Nah pada kasus-kasus seperti ini masih bisa kita lakukan tindakan non-operatif. Contohnya seperti fisioterapi, rehabilitasi medik, obat-obatan minum maupun salep. Namun ketika trigger finger ini sudah sampai yang tahap bahkan jarinya sampai bengkak, berwarna merah, kemudian ini tidak bisa digerakkan sama sekali jarinya dan nyangkut, maka kita bisa lakukan intervensi berupa operasi. Oh, itulah dia untuk ininya ya. Betul, kalau yang sudah parah. Udah parah bisa operasi. Bisa. Dok, ini mau nanya juga, karena beberapa waktu lalu sempat juga nih lihat postingan salah seorang teman saya yang bilang makan ceker ayam. Katanya makan ceker ayam itu bisa memproduksi kolagen untuk kesehatan persendian, katanya begitu.
Saya mau nanya dulu nih ya, secara scientific base-nya benar atau tidak itu dok? Benar nggak makan ceker ayam itu bisa untuk kesehatan persendian kita? Oke, sebenarnya karena ini kan lagi booming real food ya. Betul. Orang-orang kan lagi pada makanan apa sih dok yang alami yang bisa ngasih merangsang kita memproduksi kolagen sendiri. Betul. Kalau untuk ceker ayam sendiri dari segi penelitiannya saya masih belum tahu ya. Cuma kalau real food apa yang bisa merangsang untuk kita memproduksi kolagen berlebih, itu salah satu contohnya adalah kolang-kaling. Oh, kolang-kaling itu Dan dok? kolang-kaling sangat gampang ditemui di mana-mana. Dan harganya juga relatif murah ya dok ya? Betul, jadi kolang-kaling tanpa pakai sirup, tanpa gula, tanpa santan ya, nanti jadinya es campur. Jadi es campur jadinya. Padahal paling enak ya pakai sirup atau pakai gula, pakai santan jadi kolak ya dok ya untuk buka puasa. Tapi kolang-kaling ini ya? Kolang-kaling, jadi cukup kolang-kaling direbus satu hari 5-6 biji dan cari kolang-kaling yang fresh ya, di pasar kan banyak. Jangan yang mengandung bahan pengawet atau jangan mengandung bahan kimia, tapi yang masih fresh. Nah itu dari penelitian memang sudah ada, jadi evidence base-nya bahwa kolang-kaling sangat membantu untuk memulihkan, merestor produksi cairan sendi, kolagen. Sehingga nyeri sendi nantinya eventually akan berkurang. Oh begitu. Tapi kolang-kaling itu rasa aslinya kalau nggak pakai gula, nggak pakai sirup, hambar ya dok ya? Iya, betul. Kehidupan udah hambar ya kan, makan kolang-kaling yang hambar apa nggak tambah hambar pemirsa. Tapi memang kalau seandainya mau pakai gula pun mungkin ditakar sebaiknya ya dok ya. Betul, jangan terlalu banyak karena segala sesuatu yang berlebihan tidak akan baik. Dok, kalau seandainya nih saya mau nanya lagi untuk keluhan OA, tadi kan dokter Doni juga katakan biasanya banyak terjadi pada wanita ya dok ya. Betul. Nah, kalau untuk OA ini sendiri atau osteoartritis ini bisa nggak dok disembuhkan? Umpamanya nih, ada kan dengan kondisi OA terus udah gitu, kalau seandainya digerakin itu rasanya sakit, tidak nyaman, katanya itu bisa disembuhin ya dok ya dengan terapi-terapi tertentu. Itu bagaimana dokter Doni? Oke, jadi begini ya, yang harus masyarakat ketahui adalah bahwa osteoartritis itu hampir mirip dengan yang namanya uban atau keriput. Jadi itu adalah suatu kondisi yang akan sangat sulit untuk direversible atau dikembalikan seperti semula, kecuali dengan operasi atau pembedahan. Jadi kita ganti sendinya yang sudah pengapuran. Namun akhir-akhir ini juga sudah mulai banyak penemuan-penemuan baru di bidang medis untuk paling tidak sedikit mengembalikan. Yaitu dengan penggunaan sel punca atau stem cell. Betul. Bisa dengan teknik artroskopi atau dengan teknik pembedahan atau dengan teknik injeksi intraartikuler. Jadi dengan suntik. Apalagi kalau dia dengan disertai olahraga, aktivitas, kemudian pengurangan berat badan sehingga beban ke lutut dan pinggul berkurang, keluhan nyeri akan sangat jauh berkurang. Nah mungkin ini yang dianggap masyarakat, dok berarti sudah sembuh ya. Sebetulnya osteoartritis bukan sembuh ya, tapi progresivitasnya kita kurangi. Jadi dia tidak naik dari level 1, 2, 3, 4 dalam waktu cepat. Semua orang nantinya pasti akan kena OA. Karena OA ini adalah degradasi dari struktur sendi. Yang benar dok. Betul. Tapi kan kita pengennya nanti-nanti aja kena OA-nya. Usia 80, 90 gitu. Bisa ya seperti itu ya dok ya. Jangan di usia-usia masih relatif muda, masih segar gini kena OA kan. Jangan lagi pengen jalan-jalan nge-mall tiba-tiba kena OA nih kan nggak enak. Jalan-jalan sambil ngeluh nyeri sendinya. Dok, tapi OA itu apakah bisa menyebabkan seperti ini ya dok ya? Kadang ada beberapa orang yang dengan OA itu mengeluhkan suka bunyi gitu. Atau ketika turun tangga suka dislokasi jadinya posisi lututnya itu. Apakah bisa menyebabkan seperti itu? Ataukah memang ini adalah dua hal masalah yang berbeda, Dokter Doni? Oke, jadi kalau bisa bunyi, bisa. Osteoartritis itu ada perubahan struktur pada area permukaan atau lapisan sendinya. Sehingga yang tadinya harusnya permukaan sendi itu mulus atau licin, dia akan gerenjel-gerenjel, bergelombang. Nah, gelombangnya ini ketika bergesekan itu akan menimbulkan bunyi. Dan itu sangat nyeri sekali. Tapi apakah sampai timbul dislokasi? Sampai detik ini sih saya belum pernah menemukan pengapuran atau OA yang sampai dislokasi. Belum pernah. Jadi belum pernah. Dislokasi itu biasanya, dislokasi atau cerai sendi, jadi sendinya lepas, itu biasanya disebabkan karena adanya satu cedera yang berat. Jadi trauma, misalnya kita terjatuh lagi sepeda motoran, ditabrak mobil, atau kita weightlifting, beban berat yang kita tidak pemanasan dulu, ototnya nggak siap, kemudian terjadi
dislokasi, itu bisa. Bisa seperti Tapi itu. kalau karena pengapuran, saya masih belum pernah ketemu kasusnya. Belum pernah ketemu kasusnya Yes. itu ya dok ya. Oke, baik kalau begitu. Ini tadi kita udah bahas ini seputar lower back pain atau boyoan gitu. Kita udah bahas juga lutut gitu ya. Trigger finger juga sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah persendian di pinggul ya dok ya. Kira-kira apa saja sih masalah yang biasanya terjadi pada persendian pinggul pemirsa. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, sekarang saya mau menyapa dulu ada Ibu Fitri yang ada di Depok ya. Ada Bu Fitri. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi dokter. Dok, saya ini usianya 45 tahun dok. Kalau seandainya saya sholat, lutut itu bunyi kresek-kresek dok. Itu penyebabnya apa ya? Dan kira-kira ada nggak ya obat atau mungkin suplemen yang bisa saya minum dokter? Terima kasih dok. Untuk Ibu Fitri yang ada di Depok. Silakan dokter Doni. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Selamat pagi. Jadi ini adalah salah satu keluhan osteoartritis yang paling sering, ya. Terutama karena mayoritas di negara kita kan banyak yang mayoritas Muslim. Sehingga aktivitas paling sering adalah ibadah 5 waktu, yaitu sholat. Nomor 1 paling sering adalah keluhan nyeri, terutama pada saat duduk di antara 2 sujud dan saat duduk tahiyat, baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Karena pada posisi itu lutut kita ditekuk maksimal dan ditindihi badan. Nah, inilah yang sering menyebabkan nyeri. Kemudian bunyi biasanya adalah pada saat gerakan dari sujud kemudian ke berdiri. Nah, ini yang paling sering bikin bunyi di lutut dan penyebabnya 90% adalah osteoartritis. Nah, kemudian apakah ada obat-obatnya? Ya, Tentu sebelum kita menentukan terapi, kita harus tahu penyakitnya apa dulu. Jadi osteoartritisnya ini masuk di grade berapa? Apakah grade 1, 2, 3, atau 4? Karena penanganannya akan berbeda di masing-masing grade. Mulai dari yang hanya dengan obat-obatan, kemudian ada yang harus dengan fisioterapi, ada yang harus dengan injeksi atau suntik-suntik area lutut, atau yang paling parah bisa dengan harus operasi penggantian sendi atau operasi yang lain. Padahal kalau yang paling ringan, itu dengan sedentary lifestyle, itu bisa kita modifikasi lifestyle-nya supaya bisa lebih sehat sendinya. Seringkali kalau masih awal, kalau masih hanya bunyi-bunyi atau apa, itu dengan latihan atau perubahan pola hidup, penurunan berat badan, dan makan makanan yang bergizi, sudah sangat bisa mengurangi keluhannya. Baik itu nyeri maupun bunyi-bunyi. Tapi kalau sudah late onset, sudah dialami sekitar 1 tahun, 2 tahun, nah itu yang nanti butuh pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kalau untuk suplemen dok, ada nggak suplemen yang mungkin bisa dikonsumsi untuk kesehatan persendian dan tulang itu dok? Kalau suplemen bisa ya, suplemen itu saya rasa banyak, tapi kalau mengingat karakteristik dari masyarakat kita, ketika mereka sudah tahu suplemen, mereka langsung tidak mau melakukan aktivitas lainnya. Tambah malas gitu ya. Betul. Jadi nomor 1 adalah ubah pola hidupnya. Dan untuk khusus ibu-ibu rumah tangga, ini yang paling sering banyak keluhan di tempat praktek saya. Bu-ibu rumah tangga menyapu, ngepel, cuci-cuci baju, kemudian cuci piring, itu tidak termasuk olahraga ya. Itu aktivitas fisik. Betul. Ya dok. Jadi seringkali dok saya sudah aktivitas fisik nih, cuci-cuci piring, kemudian cuci-cuci baju, naik turun tangga atau apa. Bu, itu aktivitas fisik dan tidak terukur. Tidak terukur, betul. Sedangkan kalau untuk osteoartritis kita butuh aktivitas sendi atau olahraga yang terukur. Contohnya yang ringan-ringan aja seperti sepedaan, berenang, kemudian senam. Senam itu banyak, senam stretching, yoga, pilates, ling tien kung, itu semua bagus. Itu semua bagus. Yes. Tapi kalau untuk bersih-bersih rumah ya Bu, itu tidak termasuk olahraga, aktivitas fisik. Itu heart rate-nya itu paling di zona 2 itu Bu. Ya, kardio ringan ya dok ya, itu namanya ya. Dok, kalau seandainya dengan permasalahan, tadi kita udah bahas ada permasalahan di persendian ya, ada di lower back. Terus udah gitu bagaimana dengan permasalahan di persendian pinggul? Ini kira-kira apa saja nih dok keluhan yang biasanya muncul atau mungkin pasien datang ke dokter Doni mengeluhkan sesuatu di area pinggulnya itu apa saja dok? Oke, kalau untuk area pinggul ya paling banyak nomor 1 tetap osteoartritis. Jadi pengapuran di area pinggul. Oh bisa juga ya dok ya? Bisa dan sangat sering juga.
Jadi nomor satu yang paling sering adalah pengapuran area lutut. Yang kedua adalah area pinggul. Yang ketiga area bahu. Nah, khusus untuk pinggul ini bagi perempuan terutama usia 60, 70 ke atas, ini sangat rawan terjadi yang namanya patah tulang area pinggul. Jadi ini harus hati-hati ya. Mungkin kalau kita masih usia 30, 40, 20, jatuh terpleset atau kesleo, fine. Kita bisa langsung berdiri, bisa langsung jalan. Jatuh dari kasur yang kurang lebih tingginya 50 cm, setengah meter atau 1 meter, kita masih bisa bangun berdiri lagi. Tapi untuk perempuan yang usianya kurang lebih 60, 70, trauma yang ringan seperti ini atau cedera ringan seperti ini sangat gampang dapat menyebabkan patah tulang area pinggul. Karena lebih dulu didahului oleh adanya pengeroposan tulang pinggul. Jadi ini yang paling sering terjadi. Jadi kalau punya ibu, orang tua, atau nenek yang usianya sudah sepuh, kemudian jatuh, lalu tidak bisa berjalan, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Lebih baik kita screening, kita evaluasi, karena apa? Semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita lakukan penanganan, maka recovery-nya akan makin bagus. Biasanya apa dok, kalau seandainya sudah ada terjadi keluhan pada pinggul, ini apa sih hal-hal yang mungkin menjadi terbatas untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keluhan, datang ke dokter Doni ya, terus dokter Doni udah periksa, oh ini ternyata area pinggulnya nih persendiannya yang mungkin lemah atau terkena gitu. Akhirnya apa nih dok yang mereka keluhkan? Posisi apa yang tidak bisa mereka lakukan dok? Kalau nyeri pinggul, paling banyak itu keluhan pasien adalah dia tidak bisa jalan. Langsung. Tidak bisa jalan langsung. Betul. Ya dok? Karena nyeri pada area pinggul itu lebih tidak gampang ditolerir oleh pasien. Kalau dia nyerinya di lutut, pasien mungkin masih bisa pakai lutut satunya ya. Jadi nahannya masih agak nyamping-nyamping, atau kalau yang nyeri lutut kanan, dia akan menopangnya pakai lutut kiri. Tapi kalau area pinggul, berdasarkan pengalaman saya itu pasien lebih sakit. Jadi dia bahkan untuk berdiri saja tidak mampu. Sehingga seringkali datang ke praktekan itu pakai kursi roda. Karena sudah tidak mampu untuk berdiri atau jalan. Jadi keluhan pada area pinggul memang biasanya lebih berat. Lebih berat ya dok. Betul. Ya. Dok, apa nih kira-kira ya komplikasi apa saja yang biasanya dapat terjadi jika memang keluhan pada persendian dan juga keluhan pada tulang ini tidak diatasi dengan baik? Karena kan beberapa dari kita juga ya pemirsa, kadang kalau seandainya udah nyeri di bagian persendian, let's say mungkin lutut, kita berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa saja. Kita kasih koyo atau kita kasih balsem, nanti akhirnya rasanya akan lebih nyaman. Tapi ditunggu nanti 2 hari selanjutnya keluar lagi. Nah akhirnya kita kayak mungkin mikirnya males ke dokter, takutnya nanti dioperasi. Jika memang itu tidak ditangani dengan tepat, komplikasi-komplikasi apa saja sih yang biasanya dapat terjadi dokter dengan keluhan persendian dan tulang-tulang ini dok? Ini pertanyaan yang bagus sekali Kak Alia. Jadi ada sedikit mindset dari masyarakat yang harus diubah. Jadi mereka kebanyakan mayoritas itu takut untuk berobat ke dokter, apalagi kalau embel-embelnya sudah dokter bedah ya. Betul. Karena dok pasti ujung-ujungnya operasi. Keliru. Justru semakin awal Anda kontrol, jadi semakin awal kita bisa diagnosa penyakitnya, kita akan ketemu osteoartritis yang masih derajat awal atau ringan. Sehingga penanganannya tidak perlu sampai operasi. Cukup dengan satu modifikasi lifestyle, penurunan berat badan, kemudian makan makanan yang bagus, olahraga, pasien bisa kembali ke aktivitasnya dengan nyeri yang sangat jauh berkurang. Tanpa intervensi operasi. Tanpa intervensi Betul, operasi, kalau kita persentase ya dari total pasien saya yang kontrol di poli mungkin dari 100%, yang operasi itu tidak lebih dari 20%. Mayoritas karena sekarang masyarakat sudah mulai bisa mengakses informasi ya, baik dari sosial media ataupun dari koran atau dari internet, mereka lebih cepat untuk kontrol ke dokter. Sehingga pengapuran bisa kita deteksi sejak dini. Dan bisa kita intervensi dari situ. Sehingga pengapuran tidak akan berkembang menjadi derajat lanjut. Sehingga pasien tidak perlu yang sampai harus operasi. Justru kalau dibiarkan terus-menerus, saya takut tunggulah nanti sampai sakit banget baru ke dokter. Ya kalau sudah derajatnya berat, kita tidak punya pilihan lain.
akan dioperasi. Betul. Dan OA ini bukan hanya menyerang wanita saja kan dok, bisa Betul. pria juga bisa terkena Bisa, ya dok ya? pria dan wanita, walaupun lebih banyak wanita, tapi pria dan wanita bisa. Oke, nggak apa-apa lah, fair enough lah setidaknya ya. Karena kalau seandainya menyerang wanita aja, aduh kita ini yang wanita ini kayaknya rasanya nggak terima ya bu, gitu. Tapi ternyata bisa menyerang pria juga, nggak apa-apa, fair enough ya kan. Baik kalau begitu, kita harus jeda sejenak ya dokter Doni. Nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa ada Ibu Enung yang ada di Sumedang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Ibu Enung, selamat pagi Ibu Enung. Ini ada Ibu Enung di Sumedang ya. Assalamualaikum dokter. Saya mau bertanya dok, ini saya kan ibu rumah tangga usia 52 tahun ya dok ya. Saya ini masih aktif berolahraga badminton loh dok. Pertanyaan saya, kenapa ya kalau dibawa berjalan kaki saya itu suka kesemutan? Seperti tidak terasa berjalan gitu loh dok. Tapi kalau nggak dibawa berolahraga, terus dibawa berlari, tapi kalau dibawa berolahraga, dibawa lari-lari, itu nggak kerasa dok. Nah ini bagaimana dokter Doni untuk Ibu Enung yang ada di Sumedang, silahkan dok. Oke, selamat pagi Ibu Enung yang di Sumedang. Jadi ini salah satu contoh bagus ya, bahwa penyakit itu seringkali tidak berdiri sendiri. Jadi penyakit itu bukan berarti ketika dia pengapuran hanya pengapuran saja, atau ketika dia pengeroposan hanya pengeroposan saja, tidak. Seringkali keluarnya ini muncul berbarengan. Jadi contoh seperti Ibu Enung tadi mengeluhkan kesemutan. Kesemutan ini adalah salah satu tanda ada masalah dengan sarafnya. Jadi keluhan kelainan pada sistem saraf sensorisnya sehingga mengakibatkan Ibu Enung merasa kesemutan. Atau bahkan tadi sempat disebutkan seperti berjalannya kayak nggak napak. Jadi kan tidak bisa merasakan telapak kakinya, tidak bisa merasakan tanah atau pijakannya. Betul. Nah ini yang kita namakan dengan hipoestesi atau kebas. Jadi kelainan sensoris di mana kita tidak mampu merasakan. Contoh tangan kita ketika kita mengalami hipoestesi area telapak tangan, kita tekankan ke suatu permukaan benda, kita tidak merasakan bahwa kita sudah menempel di situ. Nah, untuk ini Bu Enung sangat banyak penyebabnya. Mulai dari adanya sindroma metabolik seperti komplikasi dari diabetes mellitus atau kencing manis, dia bisa menimbulkan peripheral neuropati atau kelainan pada sistem saraf tepi. Yang salah satu gejalanya adalah kesemutan dan mati rasa atau kebas. Bisa juga karena diakibatkan pengapuran sendi, atau bisa juga ada cedera pada area kaki sehingga mengakibatkan bengkak dan penjepitan pada saraf. Nah, oleh karena itu Bu Enung, saran saya segera datang ke dokter ortopedi terdekat. Nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Baik itu pemeriksaan bisa dengan foto ronsen, CT scan atau MRI dan pemeriksaan laboratoris lainnya agar bisa cepat ketahuan. Mumpung masih gejalanya hanya berupa kesemutan sebelum gejalanya menjadi lebih berat lagi. Oke, baik kalau begitu. Dok, terakhir nih pertanyaan dari saya. Kita minta tips ya pemirsa. Tipsnya bagaimana nih caranya supaya bisa menjaga persendian dan juga tulang ini tetap sehat, Dokter Doni. Silahkan dok. Oke, baik, sebenarnya sudah kita spill tipis-tipis ya kalau bahasanya Gen Z sekarang dari tadi ya. Jadi nomor satu tipsnya adalah menjaga kesehatan tulang dan sendi. Satu, olahraga. Ya, olahraga kita sesuaikan dengan goals dan usia. Jadi goals dan kebutuhannya, supply and demand-nya. Olahraga ketika kita usia 20 tahun tentu akan berbeda dengan olahraga untuk yang usia 50-60 tahun. Nah seringkali gangguan persendian ini pada usia yang lebih sepuh, 50-60 tahun. Kalau seperti ini bagaimana dok yang bagus? Olahraganya cukup yang ringan-ringan. Contohnya seperti sepedaan, renang, kemudian senam yang tidak disertai loncat-loncat. Jadi yang full body contact diusahakan dihindari. Tapi yang ringan seperti sepedaan itu bisa dilakukan rutin. 1 hari 2 kali, pagi dan sore mungkin 10-15 menit sangat cukup. Yang penting rutin dan konsisten. Jangan nanti sepedaan kemudian 1 hari 1 jam 2 jam besoknya badannya pegel semua akhirnya kapok nggak olahraga. Jadi olahraga konsisten, ringan dan terus ya. Ini untuk usia yang sepuh, intensitasnya lebih ringan. Sedangkan untuk yang usia lebih muda, tips saya adalah paksa badannya untuk berolahraga ya.
seringkali dengan sedentary lifestyle, perubahan bentuk badan menjadi lebih gemuk, obesitas, akan semakin membuat kita malas atau enggan untuk berolahraga. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi bergerak, ambil langkah, segera berdiri, jangan nunggu besok, langsung sekarang latihan. Semakin sering latihan, semakin bagus untuk sendi. Baik, kalau begitu. Dokter Doni ini prakteknya di mana, Dok? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi langsung dengan Dokter Doni. Oke, kalau saya praktek di Surabaya, di RSI Ayani Surabaya, setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke. Bisa pakai umum, asuransi, ataupun BPJS Kesehatan, semua bisa kita cover. Bisa gitu ya, Dok ya. Baik, kalau begitu Dokter Doni Permana, spesialis ortopedi dan traumatologi. Terima kasih banyak Dokter Doni sudah mau meluangkan pagi harinya. Sehat selalu ya, Dok ya. Sama-sama, sehat-sehat semua untuk kita kalian. Amin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan, Dokter Doni. Amin, amin. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Olahraga itu tidak harus keras, tapi olahraga itu yang baiknya adalah rutin dan konsisten. Nggak penting satu hari olahraga 2 jam tapi besoknya KO. Lebih baik hari ini olahraga 30 menit, tapi itu kita bisa lakukan secara berkesinambungan. Sehat selalu pemirsa, jiwa dan raganya. Alia Rena Mas pamit, sampai jumpa.